Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi ya, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit pembahasan terkait soal UTBK atau SBMPTN ya, sama aja. Nah, apa yang harus kalian pahami tentang soal UTBK? Soal UTBK ini kan sekarang sebetulnya formatnya tidak sama dengan yang SBMPTN. Jadi kalau dulu kan ada yang sebab akibat kayak gitu ya. Nah, sekarang kan ABC-an biasa gitu ya. Tapi tetap kalian harus fokus dan banyak berlatih soal-soal yang sifatnya hot gitu ya. Kita ambil contoh, ya ini soal tahun 2019. Saya akan coba bahas, tapi jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya ya supaya kita banyak memberikan manfaat kepada orang lainnya untuk belajar soal-soal UTBK geografi. Baik, kita lihat nomor 1 ini. Ada kejadian banjir dan longsor terjadi di Manado ya, berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang sudah gundul. Nah, diminta prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ditanya seputar prinsip. Ada pilihannya distribusi, interrelasi, deskripsi, korologi, korelasi. Ingat kalau prinsip geografi itu ada 4 ya. Distribusi, penyebaran, interrelasi, keterkaitan, deskripsi itu penjelasan ya. Korologi itu gabungan ya, gabungan ketiga prinsip ini. Nah, mana yang benar? Di sini keywordnya mana? Nah, saya sering kali kepada anak-anak atau siswa itu memberikan tips ya, gimana cara menjawab soal geografi atau ya sosial gitu ya. Cari keywordnya, kata kuncinya. Ini harus banyak berlatih. Ini apa kata kuncinya di sini? Ini ada kata ini, berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang gundul. Jadi banjir, longsor yang di Manado itu terjadi karena ada variabel ini ya, daerah hutannya gundul. Ini adalah prinsip interrelasi ya, keterkaitan. Jadi si banjir dan longsor ini terjadi terkait gara-gara daerah hutan di hulunya sudah gundul gitu. Jadi karena gundul, airnya kan nanti air tidak bisa menyerap ya, infiltrasi. Akhirnya jadi hujan gitu, limpasannya besar. Ini interrelasi. Kalau distribusi itu ada biasanya lokasi disebutin ya gitu. Lokasinya ada beberapa disebutin. Deskripsi biasanya ada data statistiknya. Kalau korologi itu minimal ada 2 prinsip di dalam kalimat di sini. Jadi ada 2 prinsip muncul di sini di paragraf ini. Oke, nomor 2. Jika sebuah peta berskala 1/10.000 diperkecil menjadi skala 1/50.000, pernyataan yang benar adalah, nah ini lumayan hot nih. Jarak antar kontur dalam peta bertambah lebar, informasi yang disajikan semakin detail, jarak dalam peta menjadi lebih pendek, simbol kartografi semakin banyak, informasi peta berubah tetapi jarak peta tetap. Oke. Nah, ini sebetulnya banyak siswa yang bingung juga nih. Peta skala 1/10.000, artinya 1 cm di peta mewakili 10.000 cm di lapangan ya. Ingat 1 kilometer itu kan 100.000 cm. Kalau 10.000 berarti 100 meter ya. Itu kan. 1 cm di peta itu mewakili 100 meter. Yang peta pertama ya. Peta kedua 1 cm-nya mewakili 500 meter ya kan. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulan yang benar adalah yang ini ya, jarak di peta menjadi lebih pendek. Maksudnya apa? Kan awalnya misalkan ini harus coba saya pakai Google Earth ya sebentar. Biar kamu imajinasinya itu ini agak nyambung dikit ya. Kita akan coba sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini supaya kenapa? Karena harus digambarkan. Biasanya kalau ada penggambaran tuh ada sedikit klik, ingat gitu ya. Ngerti gitu. Jadi ini kamu harus paham apa sih maksud peta diperkecil, apa diperbesar tuh gitu ya. Kalau peta itu diperkecil maka angka skalanya makin gede ini ya. Tapi kalau peta itu diperbesar maka angka skalanya makin kecil. Ini kan tadinya 1/10.000. Jadi 1/50.000. Angkanya gede, cuman diperkecil maksudnya ini.
dalam konsep peta itu. Ini masih loading sebentar. Biasalah Indonesia ya. Oke, baik. Nah, ini masih loading. Nah, oke. Tadi kan gimana sih? Jika petanya awalnya 1/10.000 ya diperkecil jadi 1/50.000. Kan jawabannya jarak di dalam peta menjadi lebih pendek. Gimana sih maksudnya jarak di peta jadi lebih pendek? Gini. Tadi kan peta itu segini ya. Taruhlah segini 1/10.000. Jarak misalkan Tangerang Jakarta itu segini, ya kan? Ya kan? Ini kan berarti misalkan 2 cm. Nah, kalau tadi apa tuh? Diperkecil. Kalau peta itu diperkecil, maka skalanya ya, maka dia akan makin luas kan? Nah, gitu kan? Ini skala 1/10.000. Misalkan itu diperkecil berapa kali? Ini jadi misalkan 1/50.000 segini. Artinya apa? Jarak di peta makin pendek tadi. Jarak Tangerang Jakarta tadi yang 1/10.000 itu 2 cm ya di peta ini. Nah, kalau diperkecil, saya perkecil nih. Set. Nah, jadinya makin pendek lagi jaraknya ya kan? Tangerang Jakarta mungkin hanya 1 cm gitu. Gitu kan. Itu maksud dari diperkecil tuh kayak gitu. Ya, tapi dia areanya makin luas ya kan? Areanya makin luas. Ini peta skala geografis ya misalkan. Kan pasti 1 cm di sini berapa juta, berapa kilometer gitu kan, ratus kilometer. Beda dengan misalkan kalau saya peta diperbesar. Nah, paling sini jarak tadi Jakarta Semarang bisa jadi berapa senti? Ya, 5 cm. Tapi kalau di sini bisa jadi 1 cm, saya perkecil ini. Areanya makin luas areanya, tapi jaraknya makin kecil. Kalau peta diperbesar, jaraknya makin lebar, tapi luas wilayah yang ditampilkan jadi lebih sempit ya kan? Jawa Barat doang ini. Saya perkecil bisa kelihatan semua pulau gitu kan. Jadi maksudnya gitu ya, ini diperkecil kayak gini, areanya makin luas. Saya perbesar ini peta diperbesar berarti skalanya makin ini ya, jaraknya makin lebar. Tapi areanya makin sempit areanya. Ngerti ya maksud konsep apa sih peta diperkecil, diperbesar gitu. Jadi ini peta yang diperkecil pasti makin luas wilayah ini kan. Kalau saya perbesar ini peta diperbesar. Ini diperbesar. Makin sempit areanya tapi jaraknya makin lebar. Gitu ya. Ngerti nggak sih? Silakan nanti diulang-ulang lagi aja ya, sampai mengerti. Kemudian ini nomor 3, salah satu usaha untuk mengatasi menyempitnya luas lahan pertanian di Pulau Jawa. Ya, ini mereformasi lahan, mengintensifikasi pertanian, mendiversifikasi pertanian, mengembangkan sektor off-farm, mengintensifkan agrobisnis. Lihat kunci jawabannya, ini yang A, mereformasi lahan pertanian. Apa maksudnya? Ini kan lahan menyempit, artinya lahan pertanian itu tergerus oleh ini ya misalkan ya. Nah, ini kan dulunya misalkan ini lahan pertanian ya. Kemudian sekarang jadi kota, artinya menyempit gitu kan. Hilang oleh ini industri ya. Dulu nggak ada ini. Ini sepanjang jalan tol ini industri semua. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan mereformasi. Reformasi itu apa? Direformasi dirubah ya. Jadi pembuatan lahan pertanian yang baru gitu. Di kunci jawabannya ini. Artinya misalkan eh, mereformasi lahan, kita coba cek ya kata kuncinya apa. Saya juga kurang begitu paham. Mereformasi lahan.
Kita akan coba cek. Di map Indonesia biasa ada ini. Nah, ini reformasi agraria atau pertanian. Ini secara sempit itu distribusi ulang lahan pertanian. Ya, udah gitu aja ya. Jadi mendistribusi ulang lahan pertanian. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kalau sebuah wilayah itu misalkan eh, tadinya itu lahan pertanian kemudian dirubah jadi industri, maka harus dikembalikan menjadi lahan pertanian gitu ya. Gitu. Nah, ini reformasi pertanian itu juga kompleks tuh ya. Mereformasi, coba kita lihat. Nah ya, mereformasi lahan pertanian. Tuh ya, distribusi ulang lahan pertanian atas dukungan pemerintah. Oke. Tapi secara luas itu menuju pada peralihan sistem agraria ya, secara keseluruhan. Ini secara luasnya ya, reformasinya, kebijakan, kredit, pelatihan, dan lain-lain. Ya artinya ini lahan pertanian di Jawa itu kan udah sempit. Itu kan oleh pesatnya industri. Nah, ini harus dikembalikan lagi gitu. Jadi direformasi kembalikan gitu kan. Ini bukan lahan buat industri gitu kan. Kembalikan lagi jadi pertanian. Tapi gimana itunya kenyataannya susah kenyataannya ya. Kenyataannya susah. Padahal Jawa itu kan daerah vulkanik gitu kan. Kaya akan mineral ya, cocok untuk pertanian. Lumbung padi. Oke, lanjut ya. Nomor 4, lempeng tektonik Indonesia, Australia, Eurasia, Pasifik bergerak membentuk subduksi dan menghasilkan sesar. Sebab lempeng Indo-Australia dan Pasifik bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi dan Utara dan di Sulawesi dan Utara, Papua. Ini yang sebab akibat ya. Sekarang kan udah gak ada. Jawabannya apa ini? Nah, ini. Pernyataan alasan keduanya salah. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Subduksi itu menghasilkan bukan sesar. Sesar itu kan transform ya. Subduksi itu menghasilkan ini gunung api sebetulnya. Ini Indo-Australia Pasifik bertumbukan menghasilkan gunung api Sulawesi Utara Papua. Indo-Australia Pasifik nggak ada. Yang ada itu Pasifik dan Eurasia. Kita lihat. Nah ini ya. Ini kan jalur subduksi nih. Subduksi ya. Ini Indo-Australia, ini Eurasia, ini Pasifik. Tadi kan yang ini gunung api di Sulawesi ini Eurasia dengan Pasifik. Yang relatif. Ini yang subduksi itu menghasilkan ini ya Palung, kemudian gunung api kan di sebelah busur selatan di Jawa, Sumatera. Ya. Ini subduksi nih lihat nih Palung ini megatrust Jawa. Kan Sunda megatrust ini Palung nih. Ini ancaman tsunami gempa itu di sini. Selatan ya. Indo-Australia subduksi ke Eurasia ini. Sebagian besar kita di Eurasia Indonesia itu, pulau-pulau ini. Oke, kemudian lanjut. 5 dulu aja ya, nanti lanjut lagi di kesempatan yang lain. Tindakan yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya ikan laut di perairan Indonesia melalui apa? Pemasangan rumpon, pelestarian hutan mangrove, penangkapan ikan selektif, pembudidayaan plankton. Jawabannya apa? Semua jawabannya benar. Budidaya plankton buat ini kan makanan biota laut ikan. Nangkapnya harus selektif ya, yang gede-gede aja, yang kecil-kecil jangan gitu ya. Pelestarian hutan mangrove ya. Rumpon ini biar kamu tahu ya. Rumpon itu ini biasa digunakan buat mancing ikan. Nah, kayak gini. Ya, ini ada tumbuhan apa ya? Biar ikan-ikan masuk ke sini. Kalau di dalam laut kayak gini. Nah, ini nanti akan memancing ikan untuk datang. Ditanam. Ini salah satu cara bagaimana menangkap ikan dengan menggunakan rumpon. Ini. Ini kan soalnya dari tumbuhan. Jadi sarang ikan.
Oke, itu dulu ya. Cukup deh 5 dulu. Nanti silakan diulang-ulang lagi, baca-baca lagi. Nanti untuk nomor selanjutnya, pokoknya subscribe aja nanti saya update lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.